Kami dari kelompok 4, peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Angkatan 15. Podcast ini berisi kumpulan tugas dan cerita kami selama mengikuti Latsar bersama LAN. So, enjoy our stories ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di hari Senin ini di tanggal 5 September 2022, kami peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dari kelompok 4 untuk agenda 2 hari 2 ini punya tugas nih ya. Tugasnya itu tentang benchmarking organisasi atau kantor berakhlak. Ya, jadi di tugas kali ini ya kami akan menampilkan organisasi atau institusi apa saja sih ya yang sudah kami evaluasi, yang sudah kami lihat dan gali nilai-nilai yang dimiliki dan diterapkan organisasi tersebut sehingga menjadi organisasi yang unggul. Nah, sebelum kita masuk ya ke topik benchmarking itu sendiri, saya akan memperkenalkan ya. Jadi dari kelompok 4 ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok kecil ya, di mana untuk kelompok A, yaitu ada 3 orang, ada saya sendiri, Khairunisa, kemudian ada Harum Farahisa, dan ada Kartika MZ. Ya, nah kemudian untuk di kelompok B-nya ya ini khusus kelompok bapak-bapak ya, jadi ada 4 orang, ada Pak Ikramullah, ada Pak Hendra Halim, Pak Khairun Sadami, dan Pak Husaini gitu. Kemudian untuk di kelompok C ya kita balik lagi ke kelompok ibu-ibu, jadi ada Bu Khairunisa, Bu Husnadia, dan Bu Hasniati Nasruddin, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi mungkin bisa kita mulai dari kelompok A dulu nih ya. Kalau kelompok A kira-kira dari mana sih Kak Kartika, instansi atau organisasi yang sudah kelompok kakak teliti? Oke, terima kasih ya Ibu Khairunisa. Kami dari kelompok A kemarin itu mewawancarai tentang PT Asabri. Itu narasumbernya dari Ibu Jihan Nadira Arifah. Beliau adalah Service Control Officer di PT Asabri. PT Asabri itu adalah badan usaha milik negara. Kemudian dia itu adalah wadah penampung dana pensiun dari para prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri. Mungkin itu yang kami telaah nilai-nilai yang berakhlak di PT Asabri, Ibu. Oh gitu ya. Saya baru tahu nih kalau ternyata beda ya berarti pengelola dana pensiunnya kalau misalnya ASN atau PNS itu kan Taspen ya, berarti yang kalau Polri dan angkatan bersenjata lain itu Asabri ya gitu ya yang ngelola. Iya, benar Bu. Oh oke. Gitu-gitu. Informasi baru nih ya. Nah kemudian kalau tadi di kelompok A ada PT Asabri, kita ke kelompok B, Pak Husaini. Ya, Bu Khairunisa, ya untuk kelompok B, kami melakukan kajian di instansi BAN PAUD dan PNF ya. Itu merupakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal ya. Jadi BAN PAUD dan PNF ini merupakan lembaga yang bertugas melakukan asesmen dan memberikan akreditasi kepada lembaga PAUD ya dan pendidikan non formal lainnya. Ya, untuk narasumbernya kami mengundang Bapak Muslim Amiren ya, yang bertindak sebagai ketua di Provinsi Aceh. Saya rasa mungkin ini dulu ya Pak Ibu Khairunisa ya, ada pendahuluan. Oke, baik Pak Husaini, ini saya pengalaman atau pengetahuan baru juga nih ya. Jadi baru tahu juga ternyata PAUD itu punya badan akreditasi sendiri ya. Seperti kalau misalnya kita di perguruan tinggi ada BAN PT, berarti ini di PAUD ada BAN PAUD gitu ya Pak? Iya, benar Bu ya. Oke, menarik, interesting. Oke, jadi kita tadi A ada PT Asabri, kemudian di B tadi ada BAN PAUD. Nah, kita sekarang ke kelompok terakhir nih, ya ke kelompok C. Mungkin Bu Nisa, ya kebetulan namanya sama ya sama saya. Mungkin Bu Nisa bisa ngasih intro dikit nih, ya instansi atau organisasi apa yang kelompok Ibu telaah atau teliti nilai-nilai berakhlaknya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Jadi dari kelompok C telah melakukan benchmarking
ke PGSD, instansi PGSD. Di mana instansi PGSD ini adalah salah satu prodi di Universitas Syah Kuala, tepatnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi yang kami wawancara adalah Ibu Kaprodinya yang bernama Dr. Intan Safiah SAG MPD. Demikian Bu Nisa. Oh, oke. Terima kasih Bu Nisa. Jadi berarti prodi ya Bu, prodi PGSD ya. Ya, prodi PGSD. Iya benar. Jadi kalau tadi A itu ada Asabri, B itu ada Ban PAUD, kemudian ini C ada PGSD ya. Jadi cukup variatif ya instansi ataupun organisasi yang hari ini nilai-nilai berakhlaknya ditelaah gitu ya. Ada yang dari BUMN, kemudian tadi ada yang dari Badan Akreditasi, dan ini ada dari program studi gitu ya yang menyediakan layanan pendidikan gitu ya. Nah, mungkin nanti dari ketiga instansi ataupun organisasi ataupun institusi ini kita jadi bisa membandingkan gitu ya seperti apa sih nilai-nilai berakhlaknya seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi yang selanjutnya ya ini saya akan mempersilahkan ya kepada setiap kelompok ya, mulai dari kelompok A dulu, nanti kemudian ke kelompok B, lalu ke kelompok C ya, secara bergantian mungkin bisa nih memaparkan ya secara singkat dan padat nilai-nilai berakhlak apa saja sih gitu ya yang bisa diadaptasi ataupun yang bisa diterapkan, yang bisa diterapkan atau diambil gitu ya dari institusi tersebut gitu ya. Mungkin kita mulai dari kelompok A, silahkan. Bu Harum Farahisa. Baik, ini kita kan membahas mengenai PT Asabri. Jadi secara singkat, PT Asabri ini, ya ini merupakan sebuah badan usaha milik negara, bentuknya PT. Jadi seluruh sahamnya itu diwakili oleh Menteri Negara BUMN. Dan wadah ini atau PT Asabri menampung dana pensiun dari prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri. Jadi sama kayaknya kita ASN, Asabri juga memiliki nilai-nilai seperti berakhlak, tetapi namanya di Asabri itu adalah akhlak, kurang bernya ya. Jadi akhlak di Asabri itu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kayak hampir sama gitu, cuman bedanya kita ada satu berorientasi pelayanan. Jadi untuk analisis nilai lokus benchmarking dengan berakhlak ASN, kita mulai dari berorientasi pelayanan, dari program-program Asabri sendiri juga memiliki program yang berorientasi pelayanan, diantaranya adalah program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan program pensiun. Selanjutnya akuntabel, nilai-nilai Asabri ini adalah contohnya karyawan bertanggung jawab untuk memastikan berkas pengajuan klaim lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Jadi jika ada beberapa berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, jadi karyawan tidak akan memproses klaim tersebut, walaupun peserta memberi jaminan berupa uang. Untuk nilai kompeten, PT Asabri sendiri ini terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi contohnya mereka mengerjakan pekerjaan yang diberikan atasan, di mana pekerjaan tersebut merupakan jenis tugas baru dan yang disampaikan oleh direksi pada saat rapat. Karyawan tidak akan menolak tugas yang diberikan kepadanya meskipun ini tugas baru. Untuk nilai harmonis, contoh penerapan dari PT Asabri adalah karyawan saling membantu dan mendukung satu sama lain sesama rekan kerja tanpa melihat latar belakang dan status sosial untuk kepentingan perusahaan. Karyawan juga memberikan apresiasi saran atau masukan dari orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk nilai loyal, sebagai BUMN, Asabri harusnya tentunya memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk nilai adaptif sendiri, Asabri terus berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Seperti contoh ada Asabri sedang membangun aplikasi autentifikasi digital
Autentikasi ini sistem untuk mendata penerima pensiun yang masih berhak mendapat jaminan pensiun. Untuk selanjutnya nilai kolaboratif, Asabri juga memberi kesempatan kepada berbagai pihak atau unit kerja instansi lain membangun kerjasama yang sinergi dan berkontribusi untuk menghasilkan nilai tambah. Seperti kerjasama Asabri dengan Perum Bulog melalui program pengembangan jaringan rumah pangan kita. Jadi kerjasama ini memberi manfaat bagi peserta Asabri aktif dan pensiunan dalam memenuhi kebutuhan sembako sehari-hari. Kira-kira ini mengenai Asabri, mungkin kita dengarkan dari yang lain ya. Terima kasih Bu Nisa. Oke, terima kasih Bu Arum. Jadi interesting things lagi ya yang kita dapatkan hari ini, kalau ternyata sama seperti ASN ya, sama seperti kementerian ataupun lembaga, ternyata BUMN itu punya slogannya juga ya yang mirip-mirip dengan berakhlak ya. Cuman tadi kayak kata Bu Harum, kalau di BUMN Asabri itu adanya akhlak ya tanpa ber. Oke, kemudian kita kayaknya lanjut aja nih ya ke kelompok B ya, yang tadi sudah menelaah ya nilai-nilai yang ada di ban PAUD gitu ya. Oke, baik, kepada Pak Husaini saya persilakan untuk menjelaskan tentang nilai-nilai apa aja sih yang sudah didapat gitu ya dari ban PAUD. Silakan. Baik, Bu Khairunisa, terima kasih. Jadi untuk kelompok B, untuk nilai-nilai yang sudah kami telaah tadi, cuma sampai di 3 poin ya yang kami gali dari total nilai ASN ya, karena keterbatasan waktu dari Pak Muslim Amiran tadi ya. Jadi sebenarnya yang kami lihat ini untuk penerapan ya secara umum, penerapan nilai-nilai ASN berakhlak telah ditetapkan dengan baik di ban PAUD ya dan PNFAC ya. Salah satu contohnya misalnya nilai-nilai berakhlak untuk berorientasi pelayanan ya. Jadi mereka telah berkomitmen yang kuat ya, seperti contohnya misalnya memberikan fasilitas kepada asesor ya jika kunjungan dilakukan ke daerah-daerah pelosok. Kemudian ada juga contohnya seperti memberikan dana talangan untuk pelaksanaan akreditasi ya. Dan sedangkan yang lainnya mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Khairun ya. Khairun Sadami. Ya, Pak Khairun nggak kedengaran Pak suaranya. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Saya akan menambahkan sedikit tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Husaini ya. Rekan-rekan, saya Khairun Sadami. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah sangat komprehensif yang dijelaskan oleh Pak Husaini. Namun tadi ada beberapa poin yang mungkin kalau Bapak Ibu itu bisa lihat di videonya ya nanti ya. Nanti akan kita taruh linknya di penjelasan daripada kegiatan ini. Di situ memang ban PAUD ini bekerja dengan sangat keterbatasan Bu ya. Mungkin tidak hanya dari segi asesornya, juga lembaga atau PAUD yang di ACC itu sangat memprihatinkan Bu ya. Dari misalkan dari honorarium guru dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa ditonton videonya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan tisu gitu ya, karena memang sangat sedih sekali video tersebut ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, jadi tadi udah ada dari Pak Husaini dan Pak Pak Khairun Sadami ya. Pak Husaini dan Pak Khairun Sadami, mungkin dari kelompok B ada lagi yang mau ditambahkan Pak Husaini? Mungkin bisa kita lanjut ya terkait poin-poin berakhlak lainnya. Tadi sudah kami sebutkan ada 3 yang berhasil kami gali ya. Ada berorientasi pelayanan, kemudian yang untuk poin yang kedua ada adaptif ya. Jadi seperti dijelaskan sama Pak Muslim Amirin tadi ya. Jadi ban PAUD ini telah beradaptasi ya dengan terhadap penerapan teknologi ya. Ini terkait dengan misalnya mengubah sistem manajemen dan administrasi berbasis sistem informasi ya. Kemudian untuk yang ketiga
yang berhasil kami gali ada poin kolaboratif. Ya, maksudnya di sini Pak Muslim menjelaskan bahwa Ban PAUD dan PNF juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya ya dalam menjalankan tugasnya ya. Tentunya untuk mempercepat proses administrasi ya dari Ban PAUD itu sendiri. Ya, saya rasa itu ya, Bu Khairunisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Husaini dan Pak Khairun Sadami ya. Kolaborasi yang sangat epik nih ya, beda dengan kelompok A tadi ya. Kalau di kelompok B ini ada 2 orang ya yang berbicara ya, yang menjelaskan. Oke, kita cukupkan dulu ya di kelompok B ya. Nanti kita tanya-tanya lagi. Ini kemudian kita pindah ya ke kelompok C ya. Yang tadi menelaah ya nilai-nilai yang ada di PGSD gitu ya. Mungkin dari kelompok C ada Bu Hasniati ya. Bu Hasniati ada? Iya, silakan Ibu. Tapi suaranya agak kurang jelas Bu Hasniati. Oke, ini bisa didengar suara saya? Wih, bisa. Suaranya keren sekali, lembut sekali. Oke, silakan Bu Hasni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Jadi kami baru saja tadi pagi sudah mewawancarai Ketua Prodi PGSD, yaitu Dr. Intan Safia, SAG MPD, membahas tentang berakhlak. Nah, jadi kebetulan saya juga merupakan seorang dosen yang berada di PGSD, jadi sedikit lebih tahu program-program apa saja yang ada di PGSD, dan itu ada kaitannya dengan program berakhlak. Nah, jadi di PGSD itu yang pertama kalau kita lihat dari segi mahasiswanya, itu setiap perkuliahan mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan baju seragamnya, dan kemudian banyak perlombaannya program-program yang digunakan, program-program yang dicanangkan sehingga berakhlaknya itu dapat berjalan dengan baik. Salah satunya tadi disampaikan oleh Dr. Intan Safia adalah ada satu program di mana setiap lulusan mahasiswanya itu harus dapat menghafal beberapa ayat suci Al-Quran gitu. Nah, kemudian di PGSD juga untuk menunjang program menunjang berakhlak ya juga ada namanya program literasi dan itu sedang berjalan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman di kelompok C, silahkan. Atau ada pertanyaan lagi dari Ibu Nisa juga boleh. Oke, ada tanggapan nih dari Pak Baik. Khairun Sadami. Boleh Pak Khairul. Ya, silakan Pak Khairun, kayaknya mau memberi tanggapan nih ke kelompok C. Silakan. Baik, Pak Khairul. Pak Khairul? Tidak terdengar. Pak Khairul suaranya tidak terdengar di kita. Iya, tunggu sebentar ya, ini sedang saya coba cek sebentar lagi, saya akan tunggu sebentar Bu ya. Baik, Abah, sudah bisa dengar? Sudah Pak, sudah jelas, mantap. Baik, yang ingin saya tanyakan, saya sebenarnya ingin masuk ke tanggapan dari kelompok A, yaitu dari PT Asabri, ya, juga kepada kelompok C ya dari PGSD ya. Yang pertama, untuk kelompok A, tanggapan pertama adalah PT Asabri itu merupakan salah satu layanan untuk pensiunan dari pensiunan ABRI ya, TNI dan Polri. Tapi saya tidak ingin bertanya, tapi memberikan seharusnya yang perlu dikedepankan itu adalah berorientasi pelayanannya. Ya, karena ini suatu perusahaan yang melayani, suatu organisasi yang melayani, tetapi kenapa mereka tidak berorientasi pelayanan? Ini sebenarnya perlu kita bahas. Artinya kita bersama-sama di sini di kelompok ini kita membahas kenapa dia tidak berorientasi
pelayanan, saya tidak melihat bahwa ini adalah pertanyaan saya kepada kelompok A, tapi ya yuk mari kita sama-sama membahas kenapa mereka tidak berfokus kepada pelayanan atau berorientasi pelayanan, atau mungkin saja istilah yang digunakan di Asabri itu istilah yang berbeda, ya seperti itu. Kemudian untuk yang kelompok dari PGSD, ya ada satu hal yang menjadi dari pembahasan dari Bu Hasniyati tadi, saya tidak melihat ya apakah memang penjelasannya karena memang waktu yang sangat singkat atau memang nilai-nilai beraneka di situ, ya. Saya hanya menangkap bahwa adanya harmonis di situ, ya. Ada nilai harmonis karena ada sikap anti diskriminasi di situ. Jadi memakai seragam itu menurut saya adalah salah satu sikap anti diskriminasi. Tapi bagaimana dengan sikap-sikap yang lain? Apakah terlihat di situ, atau mungkin kawan-kawan juga kita bisa berdiskusi lebih lanjut ini, nilai-nilai apa yang sebenarnya ada tapi tidak terlihat secara real di dalam penerapan pada PGSD. Mungkin itu saja yang saya tangkap atau tanggapan dari saya. Saya kembalikan atau kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Bu Khairunisa sebagai moderator, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairun Sadami. Jadi ada untuk dua kelompok ya ini, ternyata saya pikir tadi cuma untuk kelompok C ya. Jadi ada untuk kelompok A dan ada untuk kelompok C gitu ya. Nah, mungkin dari kelompok A dulu ya, bisa Bu Harum atau Bu Kartika yang menjawab. Pak Sadami, silakan. Baik, saya Harum yang menjawab ya. Ini berarti kan tadi kan bukan pertanyaan ya, cuman tanggapan. Saya sepenuhnya setuju dengan Pak Khairun Sadami. Kan ini Asabri ini kan merupakan sebuah ringkasnya ini kayak badan yang mengatur pensiun kan, wadah penampung pensiun dari prajurit gitu, prajurit TNI, ABRI, Polri kan kayak gitu. Jadi harusnya mereka menekankan berorientasi pelayanan kan, karena mereka melayani kan. Jadi tapi menurut wawancara kami dengan Ibu Jihan, sebenarnya mereka juga mengikuti berorientasi pelayanan dengan nilai akhlaknya, tapi lebih ke amanahnya, jadi memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Cuman mereka memang tidak secara eksplisit ya membuat berorientasi pelayanan, gitu ya. Terima kasih. Oke, gimana Pak Sadami? Jadi kalau menurut Bu Harum, sebenarnya sama-sama ada nih ya, sama-sama berorientasi pelayanan. Yang saya tangkap ya, sama-sama berorientasi pelayanan, tapi di Asabri itu karena tidak ada kalimat slogan berorientasi pelayanan, maka si orientasi pelayanannya ini masuknya ke nilai amanah gitu. Kalau yang tadi saya tangkap dari Bu Harum. Lanjut aja ya kita ke kelompok C, silahkan. Tanggapannya Bu Hasniyati atau mungkin ada Bu Nisa juga ya dan Bu Husna di sini, silahkan. Baik, saya yang akan mencoba menanggapi tanggapan dari Bapak Khairun tadi ya. Baik, selain nilai yang saya sebutkan pada pembahasan sebelumnya, di PGSD juga ada mengadopsi nilai namanya pelayanan ya, berpelayanan. Nah, di sini sebenarnya yang ada nilai ini tidak hanya dari singkat TU juga. Nilai pelayanan itu tidak hanya dimulai dari pegawai TU, nah semua dosen yang ada di PGSD wajib melayani mahasiswanya. Dan di situ setiap ada mahasiswa yang mengalami kendala, itu akan dibantu. Nah kebetulan di PGSD juga ada mahasiswa baru yang berasal dari Thailand, dan di situ kami
meminta bantuan dari beberapa dosen yang mampu menguasai bahasa agar dapat berkomunikasi dengan mahasiswa tersebut. Selain itu, kami juga memberi pelayanan di sini tanpa melihat perbedaan suku. Malahan ada mahasiswa yang berasal dari Papua juga, dan di situ mereka nyaman berkat adanya pelayanan yang maksimal dari pihak PGSD. Begitu penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lain, silakan. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit terkait wawancara dengan Ibu Intan ya. Jadi Ibu Intan sempat mengutarakan bahwa pelayanan itu dimulai dari seorang pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin memberikan pelayanan kepada mahasiswa, kepada dosen, dan lain sebagainya. Nah, untuk pelayanan kepada dosen yang diberikan oleh pemimpin itu sendiri adalah salah satu yang diutarakan oleh Prodi PGSD tadi itu ketika wawancara adalah dengan memberikan pelayanan kepada dosen untuk membuatkan proposal, satu dosen satu proposal itu per minggunya itu dibuatkan seperti penelitian hibah ya? Maksudnya Bu ya, Husna. untuk penelitian hibah. Jadi setiap dosen itu diberi kesempatan untuk membuat satu proposal hibah, sehingga itu juga menjadi sebuah ajang kolaborasi di dalam lingkungan PGSD, sehingga mereka mampu untuk memenangkan hibah yang ada baik di lingkungan lokal USK ataupun baik di luar. Dan kerjasama itu juga dilakukan baik dengan sesama dosen di lingkungan PGSD ataupun dengan dosen yang di luar PGSD ataupun di universitas lainnya seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan dari dituntutnya dosen untuk menulis pelatihan hibah, sehingga dosen-dosen dari PGSD akan menjadi dosen yang berkompeten. Seperti itu. Silakan yang berkomentar. Ada tambahan mungkin dari Bu Nisa, silakan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Hasniati dan Bu Husna. Bagaimana Pak Ikram? Mungkin ada mau bertanya juga Pak Ikram? Atau mau memberikan tanggapan? Ya, baik Bu Nisa sebagai moderator. Mungkin sudah dijelaskan sangat terperinci, detail, dan jelas oleh beberapa kelompok, 3 kelompok ini. Mungkin secara garis besar, setiap instansi yang sudah kita benchmarking itu mempunyai core value berakhlak. Meskipun mungkin di Asabri itu atau di PAUD, di Ban PAUD itu mungkin slogannya berbeda, mungkin berakhlak, ada yang akhlak aja, tapi semuanya mungkin nilai-nilai berakhlak yang berorientasi pelayanan dan lain-lain sebagainya itu mungkin sudah ditetapkan dan sudah dijalankan, sudah diterapkan pada instansi-instansi yang sudah kita benchmarking. Sehingga kita tidak heran organisasi-organisasi ini masih tetap berjalan roda organisasinya sampai sekarang. Mungkin itu aja Bu Khairunisa. Oke, baik. Saya setuju juga nih ya, setuju banget sama Pak Ikram ya. Jadi sebenarnya apapun instansinya tadi ya, ada Asabri, ada Ban PAUD, kemudian ada PGSD. Jadi meskipun ya slogan yang dipakai mungkin berbeda, tapi sebenarnya nilai-nilai yang sudah tertanam atau value yang tertanam di organisasi tersebut itu sudah mencerminkan nilai berakhlak ya yang dimiliki oleh ASN seperti itu. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Bapak Ibu ya, durasi gitu ya. Jadi saya rasa kita cukupkan saja ya podcast kita di hari ini sampai di sini ya. Jadi sekali lagi kami dari kelompok 4 ya, peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pamit undur diri dulu ya. So that's it for today. Kapan-kapan lagi kita ketemu. See you and assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.